Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema di mana tema ini yang menyebabkan diangkatnya derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya dihinakan dan disungkurkan ke dalam api neraka karena lisan. Karena apa, Bu? Lisan, karena mulut kita. Maka dari itu subhanallah, sebelum kita berbicara panjang lebar tentang apa itu bahaya lisan bagi kehidupan kita dan bagaimana kita memanfaatkan lisan yang Allah berikan, mari kita bersyukur terlebih dahulu akan nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat berbicara. Bu, saya mau tanya, pernah nggak kita lihat atau ibu lihat ada orang itu yang tunawicara atau bisu? Pernah? Kira-kira ketika ibu lihat ada orang bisu atau tunawicara, ada nggak dalam diri kita, alhamdulillah wahai Rabbku, Engkau telah memberikan kepadaku nikmat untuk berbicara? Ada rasa itu, Bu? Ada. Maka disyukuri dulu. Alhamdulillah, Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat berbicara. Allah yang telah mengajarkan kepada kita untuk bisa berbicara. Karena kita lahir ke dunia ini dalam keadaan belum bisa berbicara. Ya kan? Ada nggak bayi yang ujuk-ujuk lahir kemudian dia bisa ngomong? Ada. Nabi Isa alaihissalam, ya kan? Itu Nabi Isa. Di Prambanan ada nggak? Kalau ada, semuanya sudah viral ya, sudah masuk ke media-media. Ada bayi di Prambanan jebrol bisa bicara gitu ya? Nggak ada. Maka yang mengajarkan kita untuk berbicara itu adalah Allah. Allah berfirman, "Allamahul bayan." Allah yang mengajarkan kita untuk berbicara. Subhanallah. Ini ada dalam surah Ar-Rahman ayat 4, nanti boleh dilihat lagi. Allamahul bayan, mengajarkannya pandai berbicara. Allah Azza wa Jal. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ya, Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Balad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Alam naj'al lahu 'ainain. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku telah berikan kepada manusia itu 'ainain? Apa itu 'ainain? Dua mata. Siapa yang beri kita mata? Allah. Wa lisanan wa syafatain. Dan juga Allah yang telah memberikan kepada kita lisan. Allah yang telah memberikan kita syafatain. Apa itu syafatain, ibu-ibu? Dua bibir. Wa hadainahun najdain. Dan Allah yang memberikan kepada kita petunjuk kepada dua jalan. Ya, subhanallah. Apakah yang akan kita pilih adalah jalan ke kanan atau jalan ke kiri? Apakah yang kita pilih jalan kebenaran atau justru yang kita pilih adalah jalan kesesatan? Subhanallah. Maka ketika kita tahu bahwasanya lisan itu adalah nikmat dari Allah, sebagai tanda syukur kita kepada Allah adalah menggunakan lisan kita untuk sesuatu yang Allah ridai. Karena kata Imam Ibnul Qayyim, tidak disebut seseorang itu bersyukur kecuali telah memenuhi 3 rukun. Yang pertama, ini dalam bab lisan, dalam hati dia mengatakan bahwasanya yang memberikan lisan ini, yang memberikan mulut ini adalah Allah. Tidak ada yang bisa memberikan lisan. Gak ada orang jualan lisan. Gak ada orang jualan mulut. Ada gak orang jualan mulut? Gak ada kan? Ada gak orang jualan lisan? Gak ada. Kemudian setelah itu kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, subhanallah. Alhamdulillah kita bisa berbicara. Alhamdulillah kita punya lidah. Yang ketiga, baru disebut bersyukur kalau dia gunakan anggota badannya, yaitu lisannya, lidahnya, untuk hanya mengucapkan kata-kata yang Allah ridhai. Catat ini baik-baik kaidah. Bahwasanya 3 rukun ini adalah kaidah yang memang harus kita catat dan harus kita amalkan agar kita disebut sebagai hamba Allah yang bersyukur. Subhanallah. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya lisan, apa yang terucap dari mulut kita atau mulut orang lain itu adalah cerminan hatinya. Ada nggak ibu-ibu di sini yang bisa melihat hati kawannya? Ada nggak? Nggak ada yang tahu. Kita bisa lihat, ya, walaupun tidak harus dibedah, ya, dibedah dadanya.
Tapi kita bisa lihat sedikit ya tentang bagaimana hati seseorang itu dari ucapan yang ia ucapkan, dari apa yang keluar dari lisannya. Subhanallah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi, ini Al-Jawabul Kafi ini kitab yang sangat bagus ya, dipelajari oleh kita semuanya. Kata beliau, perhatikanlah seseorang ketika berbicara. Ibu, kalau ada orang berbicara kita jadi pendengar yang baik, perhatikan, karena lisannya akan menegaskan kepada kita tentang apa yang ada di dalam hatinya. Subhanallah, manisnya, asamnya, tawarnya, dan pahitnya. Coba saya mau tanya, pernah nggak sih ibu-ibu bertemu dengan orang kalau berbicara tuh di depan kita ngeluh lagi, ngeluh lagi, ngeluh lagi? Pernah nggak? Misalnya gimana Bu? Misalnya ketemu sama orang, dia bilang hujan lagi, hujan lagi. Pernah nggak? Contohnya tentang mengeluh ekonomi. Tidak puas si istri itu dengan apa yang diberikan oleh suami. Wah, ini kok yuk bayar listrik sekian, minyak harganya tinggi gitu ya, biasanya ibu-ibu gitu ya. Padahal yang namanya rizki itu sudah ditakar oleh Allah. Mau minyak harganya melambung, tetap saja kita itu akan dicukupkan oleh Allah. Begitu Bu, ada lagi Bu. Saya itu punya anak, anakku begini-begini, punya suami juga begini-begini, punya ibu, terus semua dikeluhkan. Kira-kira kalau ibu bertemu dengan teman yang demikian, menurut ibu kan belum tahu hati isi hatinya, tapi terucap tuh keluar kata-kata mengeluh, menurut ibu, beliau termasuk orang yang pandai bersyukur atau tidak? Bisa kelihatan Bu, apa yang ada dalam hatinya? Bisa. Berarti dia belum pandai untuk bersyukur. Lakukan, dia laksanakan. Baik, jadi sepakat ya Bu, kalau mau lihat hati seseorang diantaranya adalah kita bisa lihat apa yang keluar dari lisannya. Kalau yang keluar dari lisannya dikit-dikit bilangnya misalnya minyak mahal, bilang alhamdulillah masih ada minyak untuk pisang goreng, alhamdulillah masih ada garam untuk lauk gitu ya, alhamdulillah walaupun suaminya itu masya Allah luar biasa, dia bilang alhamdulillah masih punya suami. Ada nggak yang bilang begitu? Anaknya luar biasa, masya Allah, aktifnya. Tidak terucap di dalam lisannya tuh, anakku nakal banget. Yang terucap, alhamdulillah masih punya anak. Kira-kira kalau ada orang begitu Bu, kira-kira ibu bisa nilai nggak dia pandai bersyukur apa enggak? Yang ada dalam hatinya, pandai bersyukur. Jadi subhanallah, nggak bisa bohong yang namanya lisan, karena dia cerminan hati seseorang. Allahu Akbar. Nah, kemudian kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Kata beliau, orang yang busuk akan terpancar dari hatinya kebusukan melalui lisannya. Sedangkan orang yang baik akan terpancar pula kebaikan dari lisannya. Subhanallah. Maka lisan ini seperti senjata bermata dua. Dia bisa menjadikan seseorang tinggi derajatnya di hadapan Allah karena lisan. Tadi contohnya adalah bersyukur. Maka barang siapa yang bersyukur, akan Allah tambahkan nikmatnya dan Allah angkat derajatnya. Subhanallah. Dan juga dia bisa menjadi hamba Allah yang tidak bersyukur atau mengkufuri nikmat Allah. Contohnya adalah tadi yang tidak qanaah. Maka subhanallah, di antara perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dengan lisan. Kalau mau berbicara itu dipikir dulu. Kalau nggak bisa bicara baik, maka pilihannya adalah diam. Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Apa artinya? Man kana, barang siapa, yu'minu billah, beriman kepada Allah Azza wa Jal, wal yaumil akhir, dan hari akhir, maka pilihannya hanya dua, falyaqul khairan, berkata-kata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kita perempuan itu bicara dulu baru pikir. Kalau laki-laki itu kebalikannya. Ibu pernah ketemu dengan laki-laki, ada nggak laki-laki yang secerewet perempuan? Ada, tapi jarang, ya kan? Biasanya lebih cerewet itu perempuan apa laki-laki? Perempuan, apa-apa dibicarakan gitu ya. Apa-apa diomongin. Bilang ke anaknya, mencela-cela anaknya, doain nggak baik, baru dia berpikir, ya Allah, kenapa tadi kok saya doain keburukan kepada anak saya? Kenapa kok saya tadi mengata-ngatai tetanggaku dan teman-temanku demikian? Ya Allah, baru sadar itu baru setelah terucap. Subhanallah. Dan ada loh Bu, perempuan-perempuan yang subhanallah
kalau keluar kata-kata dari mulutnya itu yang di samping-sampingnya nggak nyaman. Setiap kali dia berbicara, yang ada tuh samping-sampingnya terluka. Karena dia berbicara sesuatu yang subhanallah tanpa disadari itu membuat nyelkit, ketus gitu. Pernah nggak sih ketemu dengan akhwat begitu, dengan perempuan begitu? Na'udzubillah. Hati-hati ya ibu-ibu. Kalau orang suka ngadu domba antara teman-teman, yang kesini ngomongin ibu Tukiem, depan Bu Tukiem ngomongin Bu Tumira, depan Bu Tumira jelek-jelekin ya. Subhanallah, subhanallah. Ya, alhamdulillah, doa-doa sama Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku teman-teman yang salihah. Karena kalau teman yang salihah itu nggak bakalan ngomong-ngomongin. Bu, resepnya gini. Kalau ketemu sama orang, dia suka ngomongin orang lain di depan kita, ngomongin fulana, fulana, fulana. Nanti kalau kita nggak bersama dia, kita yang jadi bahan omongan. Itu namanya mengadu domba. Ini diantara bahaya lisan. Ya, terkadang seseorang itu tidak menyadari kalau dia masuk ke dalam namimah. Maka hati-hati dengan lisan. Kalaupun tidak bisa berbicara baik, maka hendaklah diam. Napa Bu kalau nggak bisa berbicara baik, dikunci mulutnya, seret gitu ya. Masya Allah. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita tahu bahwasanya kalau tidak bisa berbicara baik, maka kita diam. Yang kedua, ingatlah bahwasanya di setiap diri kita itu ada malaikat-malaikat yang mencatat apa yang keluar dari lisan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surat Al-Qaf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa-apa yang kita keluar dari lisan kita, di samping kanan kita, di samping kiri kita itu ada pencatat-pencatat. Ya, ada utusan-utusannya Allah yang mencatat semua yang keluar dari lisan kita, yaitu Raqib dan Atid. Subhanallah Bu, besok nih di akhirat kita akan diberikan rapot oleh Allah, dan itu semua dosa, semua pahala akan tertulis di sana. Semua amal solih yang kita lakukan di dunia, barang sekecil biji atom akan tertulis. Semua kedoliman manusia yang dilakukan di dunia akan tertulis. Semua yang keluar dari lisan, mungkin dia bisa selamat di dunia, tapi tidak bisa selamat di akhirat. Subhanallah. Bahkan kelak nanti ada orang yang dia di dunia rajin ibadah, puasanya oke, dia puasa Daud. Puasa Daud itu puasa sehari puasa, sehari tidak. Itu namanya puasa Daud, boleh dalam Islam. Yang nggak boleh itu puasa untuk pesugihan. Yang nggak boleh itu puasa ben dagangannya laris. Yang nggak boleh itu puasa penuh mutih, itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena yang namanya puasa itu untuk Allah, bukan untuk kepingan-kepingan dunia. Bukan, sama sekali bukan. Kalau ada orang rajin puasa Senin Kamis, ada orang yang dia biasa umroh bolak-balik, ada orang yang biasa dia sholat malam baca Al-Quran, tapi lisannya nggak bisa dijaga. Ketemu sama fulana, dia menyakiti dengan lisannya, mendolimi dengan lisannya, bertemu dengan tetangganya, ya digosipin nanti tetangganya, terus mendolimi orang lain, maka besok di akhirat orang-orang yang pernah didolimi, baik itu dengan lisannya ataupun dengan anggota badannya, datang minta kepada Allah, wahai Rabbku, dulu dia pernah begini-begini kepadaku, wahai Rabbku, dulu dia pernah mendolimi aku begini-begini. Dan subhanallah, pengadilan di akhirat itu nggak bisa disogok, hakimnya Allah. Gak bisa. Orang yang jahat akan ketahuan kejahatannya, orang yang baik akan ketahuan kebaikannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu merasa terdolimi oleh si fulanah ketika di dunia, ambil kebaikan fulanah untukmu, ambil salatnya, ambil puasanya, ambil umrahnya. Subhanallah. Kalau sudah habis, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan orang lain yang dia dolimi itu nanti dosanya ditimpakan kepada dia. Kira-kira orang ini rugi atau beruntung Bu? Yakin rugi. Karena nggak bisa lagi sholat, sudah habis. Pahalanya habis, keburukan orang ditimpakan untuknya. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Maka hati-hati dengan lisan. Apalagi sampai na'udzubillah summa na'udzubillah kita mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan melalui suami kita. Suami kita yang dari menikah telah berbuat baik kepada kita, kepada anak-anak kita. Suatu hari ternyata suami kita melakukan sebuah kesalahan. Tiba-tiba lisannya berkata, "Wahai suamiku, kamu tidak pernah berbuat apa-apa kepada kami." Subhanallah. Selama ini perbuatan baik suaminya tidak pernah diakuinya. Allahu Akbar. Maka kata Rasulullah SAW, aku melihat mayoritas penduduk neraka itu adalah wanita. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Apakah mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya? Kata Rasulullah SAW, bukan mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, melainkan mereka tidak bersyukur atau mereka mengkufuri nikmat yang telah diberikan oleh suaminya. Subhanallah. Ini menjadi bahan evaluasi kita bersama sebagai istri. Apakah kita sudah menjadi istri yang bisa mengucapkan kata-kata yang membuat suami kita sejuk, nyaman dengan perkataan lisan yang kita keluarkan, atau justru suami kita nggak betah di rumah itu karena cerewetnya kita? Coba saya mau tanya, ada nggak di sini bapak-bapak yang nggak betah istrinya saking cerewet? Ada. Suaminya baru datang dari luar rumah langsung Pak, dari mana? No. Dapat uang berapa? No. Dia hanya berterima kasih kalau suaminya ngasih fulus. Kalau nggak ngasih fulus, nggak terima kasih. Ya, subhanallah. Maka ini hati-hati ya teman-teman, karena ini merupakan bahaya lisan. Ya, kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, subhanallah. Bahkan kata Rasulullah SAW ini mudah-mudahan jadi bahan evaluasi kita. Apa kata Rasulullah SAW? Innal abda, seorang hamba Allah, la yatakallamu bil kalimah, mengatakan sebuah kalimah min ridwanillah, yang mana kata-kata yang keluar dari lisannya itu membuat Allah ridha. Contohnya tadi, bersyukur, alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Itu Allah senang nggak? Baca Al-Quran, kita istighfar, astaghfirullahi wa atubu ilaik, itu Allah suka. Ketika kita berkata-kata kalimat thayyibah, kata-kata kita baik, yang keluar dari lisan kita baik. Maka kata Rasulullah SAW, la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajat. Allah angkat derajatnya, Allah kumpulkan dia pahala, nanti kelak di akhirat bisa melihatnya. Subhanallah. Ibu, ucapkan aja subhanallah bihamdihi subhanallahil azim dengan lisan kita. Itu besok timbangan kita di akhirat itu berat, Bu. Ya, subhanallah. Kita ucapkan aja astaghfirullahi wa atubu ilaik. Semua masalah itu ada solusinya. Allah kasih solusi. Kalau dada kita terlalu sesak ya, ingin mengadukan semua yang ada di dalam masalah dunia, atau banyaknya permintaan kita kepada Allah, perbanyak istighfar, maka Allah kasih jalan keluarnya, Allah kasih solusinya. Subhanallah. Allah itu minta itu kepada kita itu kalau punya masalah, dua keadaan, dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama bersabar, artinya kalau bersabar kita tidak mengeluh, kita tidak mengucapkan kata-kata yang akhirnya misalnya bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Kan ada yang begitu ya, menyalahkan Allah. Kita bersabar, menerima takdir Allah. Kita bersabar atas semua ujian yang Allah berikan. Kemudian salat. Salat itu adalah berdoa. Dari mulai takbiratul ihram, doa iftitah sampai salam, itu semuanya isinya doa. Maka kalau ada wanita yang dia punya masalah, dia bisa bersabar, menahan lisannya untuk tidak mengeluh, menahan lisannya untuk tidak menyalahkan Allah, kemudian dia salat, adukan semuanya kepada Allah, maka Allah kasih solusi. Dua itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Ibu, sampai kalau kita nggak punya garam di rumah, yang pertama kita minta itu Allah. Kalau ibu misalnya suatu hari menemukan anak-anak yang belum salih, adukan kepada Allah, ya Allah, dosa apa ya Allah yang aku lakukan dengan suamiku sehingga anakku begini. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Istighfar, minta ampun kepada Allah, kemudian minta, ya Allah, Engkau yang maha menggenggam hati anakku, salihkanlah hati anak-anakku, salihkanlah anak-anakku. Subhanallah. Lisan, itu kan dengan lisan, berdoa dengan lisan. Subhanallah. Nah, kemudian sebaliknya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang hamba yang dia berkata-kata dengan sebuah perkataan min sakhatillah,
yang mana Allah murka kepadanya. La yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Maka apa yang dia katakan itu akhirnya membuatnya dia masuk ke dalam neraka. Kira-kira perkataan apa, Bu? Contohnya, Bu? Berdusta. Berdusta, berbohong, itu adalah sebuah perkataan di mana kebohongan itu akan membawa kepada keburukan. Wa innal kadhiba la yahdi ilal fujar. Ya, wa innal fujar, kalau sudah buruk maka akan diseret ke dalam api neraka. Kemudian hati-hati juga begini, Bu. Jangan sampai perkataan kita nih mengucapkan kata-kata yang akhirnya Allah murka. Contoh misalnya, ada bulan Syuro. Ibu tahu bulan Syuro enggak? Kira-kira bulan Syuro itu siapa yang menciptakan bulan Syuro? Siapa yang menciptakan bulan Syuro? Allah. Allah menciptakan 12 bulan, di antaranya ada bulan Syuro. Jangan sampai lisan kita terucap dari lisan kita, datang bulan Syuro artinya bulan sial. Ya subhanallah. Karena masih ada di antara kita itu yang menganggap bulan Syuro itu bulan sial. Menganggap bahwasanya jangan menikah di bulan Syuro. Sekarang pertanyaannya, apa dosanya bulan Syuro? Ya kan? Apa dosanya bulan Syuro? Bulan Syuro itu Allah yang menciptakan, subhanallah. Maka kita jangan ikut-ikutan, Bu. Jangan ikut-ikutan, biarkan orang mengatakan bulan Syuro bulan sial, tapi kita nggak boleh mengatakan itu. Artinya ketika kita mengucapkan bahwasanya bulan Syuro itu bulan sial, berarti kita telah menuduh Allah telah membuat bulan sial. Subhanallah. Ya. Dan subhanallah teman-teman, ketika kita akan berucap, ketika kita akan berbuat, mulai dipikir, kira-kira ini benar nggak ucapanku? Benar nggak apa yang akan saya perbuat? Subhanallah. Dan ini butuh proses. Ya, Masya Allah. Taib. Kemudian setelah kita tahu bahwasanya kita harus bisa memilah dan memilih kata-kata kita, maka ada hadis yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengucapkan ketika ditanya oleh seorang laki-laki. Apa pertanyaan yang datang dari laki-laki tersebut, yaitu dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku bisa berpegang dengannya." Subhanallah. Bilang ke Rasulullah, tanya ke Rasulullah, kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan sehingga saya itu bisa memegang ini sampai seumur hidupku. Kemudian kata Rasulullah SAW, katakanlah Rabbku adalah Allah. Lalu istiqomahlah. Kemudian kata laki-laki ini, ya Rasulullah, apakah ada yang paling engkau khawatirkan daripadaku? Maka kata Rasulullah SAW, fa'akhadha bilisanih. Rasulullah pegang lisan beliau dan beliau katakan, aku khawatir kepadamu dan kepada umatku itu lisan. Apa, Bu? Lisan, lidah. Subhanallah. Maka hati-hati ketika lidah ini ternyata tidak bisa berbuat atau berkata-kata baik, maka Allah akan seret ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik, kemudian kita juga bisa mengambil contoh dari seorang tabi'in, yaitu Abu Hazim Salamah. Kata beliau, ini perhatikan, hendaklah kita nih orang-orang beriman berhati-hati dengan lisan kita sebagaimana kehati-hatian kita dengan kedua kaki kita. Bu, ibu kalau dari rumah mau keluar, mikir enggak kakinya mau dilangkahkan kemana? Dipikir enggak? Kakinya saya mau ke masjid, mau taklim, mau ke pengajian, ke pengawasan. Dipikirkan, Bu? Saya mau ke pasar, belanja. Dipikir enggak? Dipikir. Ada enggak yang asal keluar rumah, asal enggak tahu lah, enggak ada tujuan gitu, ada enggak? Ada nggak yang keluar rumah nggak pernah berpikir lagi? Yang penting pokoknya jalan lurus saya ikutin, jalan berbelok ikutin, sumur di depan jeblung. Ya, nggak ada kan? Mesti kan mikir tuh kaki kemana. Nah, harusnya sebagaimana kita berpikir kaki kita akan pergi kemana, begitu pula dengan lisan. Harusnya dipikir apa yang akan terucap dari lisan kita. Subhanallah. Karena yang namanya lidah itu tak bertulang ya. Jadi subhanallah, kadang lebih cepat perkataan itu daripada perbuatan kita. Subhanallah. Ini evaluasi untuk diri kita masing-masing, Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau mau bicara hati-hati, terutama kepada anak-anak kita. Karena orang terdekat kita yang ada di rumah kan anak-anak dan suami. Yang masih punya orang tua, hati-hati.
ketika berkata kepada orang tua. Allah melarang kita mengucapkan ya kepada orang tua, begitu kan? Apalagi sampai membentaknya, dan bentakan itu dengan lisan. Subhanallah. Maka sayangi mereka, lembutkan ucapan-ucapan kita, lisan kita ucapkan dengan perkataan yang baik. Sayangi mereka, kedua orang tua kita, karena mereka itu adalah jalan untuk kita dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ketika akan berbicara dengan anak kita, karena sesungguhnya semua yang keluar dari ucapan kita sebagai seorang ibu itu adalah doa. Kalau doa yang kita tahu bahwasanya yang keluar itu adalah doa, maka kita hendaklah mendoakan anak-anak kita dengan kebaikan. Walaupun anak-anak kita luar biasa nakalnya, yang terucap itu adalah doa. Saya teringat, Bu, ada seorang ulama, ada seorang, kalau kita di Indonesia nyebutnya Pak Kiai ya. Di Yaman itu seorang ulama ini dulu waktu masih kecilnya, yo ngayel, yo Allahu Akbar deh, pokoknya Masya Allah lah, luar biasa. Nah, ibunya ini selalu bilang begini, Allah yahdik, Allah yahdik. Orang Arab tuh kalau sudah gemes dengan anaknya, yang terucap itu doa Allah yahdik. Kami tahu kalau misalnya ada orang tua sampai mengucapkan Allah yahdik kepada anak, itu artinya anaknya sudah Masya Allah luar biasa ya, sudah bikin orang tuanya gemes. Subhanallah, ternyata Allah mengabulkan doa ibunya. Allah yahdik, semoga Allah berikan kamu hidayah. Allah berikan hidayah kepada anak tersebut, dan anak tersebut ya tumbuh menjadi seorang yang dewasa dan menjadi seorang ulama. Allah menjadi rujukan bagi masyarakat Yaman untuk meminta fatwa dari beliau. Subhanallah. Sekarang jujur ya, Bu, ada nggak yang punya anak laki-laki yang anak laki-lakinya itu Masya Allah luar biasa? Allahu Akbar, Alhamdulillah. Baik teman-teman, ini PR untuk kita yang menjadi guru-guru TPA di kampung-kampung. Itu kita seringlah kenalkan Allah itu baik kepada anak-anak. Karena anak-anak sebelum usia mereka 10 tahun, usia-usia sebelum, atau lagi guru-guru TK itu harus mengenalkan Allah kepada anak-anak. Ya, siapa yang ngasih makan ke kita? Allah. Siapa yang kasih minum? Allah. Sehingga anak-anak tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini terakhir insyaallah. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus menjaga lisan kita. Karena kita tahu bahwasanya lisan ini bisa menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah, dan bisa menjadikan kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang sangat bagus. Kata beliau, man yadman li baina lihyaihi wa baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjaga untukku apa yang ada di antara dua rahangnya. Dua rahang itu maksudnya mulut, ya lisan. Dan apa yang berada di antara dua kakinya, maksudnya kemaluan. Niscaya aku jamin dia untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak tahu kaki kita akan kita injakkan ke neraka atau ke surganya Allah, tapi yang jelas Rasulullah SAW telah mengabarkan berita gembira bahwa barang siapa yang bisa menjaga lisannya hanya berucap kata-kata yang baik yang jadikan Allah ridha, atau menjaga kemaluannya hanya diberikan kepada suami kita, maka dia berhak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing lisan-lisan kita untuk senantiasa bicara yang baik-baik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang telah terucap dari lisan-lisan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelalaian serta kekurangan milik saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.